Bapak Ibu pelayan khusus yang diberkati Tuhan, saatnya kita masuk pada kusapa bagian kedua di saat ini. Namun tentunya kita akan buka dengan doa. Dan untuk doa akan disampaikan oleh Ibu Penatua Siana Manopo Sumarau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kembali kami hadir di tempat ini. Kami menaikkan pujian limpah syukur banyak terima kasih kepadamu atas kasih dan rahmat Tuhan, di mana Engkau telah kumpulkan kami pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Di sesi yang kedua, kunjungan sering dan pengembalaan, biarlah Engkau berkati kami semua. Kami akan memulaikan semua ini hanya karena Tuhan. Tuntun kiranya kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan sebentar itu senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Pendeta Armando Lekes, Sarjana Teologi, bersama dengan kami pelayan khusus yang ada, kami akan memulaikan sesi kedua saat ini. Biar kiranya kuasa, kasih dan penyertaan Tuhan akan selalu membekali kami semua, memberkati kami semua, dan apapun yang kami lakukan semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yoel 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27 yang berjudul Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Hati Tuhan berkobar-kobar untuk tanahnya dan ia berbelas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab umatnya, katanya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang olehnya. Aku tidak akan lagi membiarkan kamu menjadi celaan di antara bangsa-bangsa. Penyerbu dari utara akan kujauhkan dari kamu, dan akan kuusir ke negeri yang kering dan tandus. Barisan depannya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Bau busuk dan bau anyirnya akan naik, sebab sungguh dahsyat yang dilakukannya. Jangan takut, hai tanah, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, sebab sungguh dahsyat yang dilakukan Tuhan. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah pengembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pokok anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya bagimu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Pasukanku yang besar yang kukirim ke tengah-tengah kamu, kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, dan bahwa akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Dan seperti mana sudah dibacakan firman Tuhan tadi dalam Yoel 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27, kita akan bahas bersama, dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Bapak Pendeta Armando Lekes STH. Selamat datang Pak Pendeta. Dan
Kita akan sama-sama ikuti pembahasan, dan seperti sesi sebelumnya pada akhir pembahasan kita ada sesi tanya jawab. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pendeta. Shalom, damai di hati, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu di kesempatan ini kita sangat mengucap syukur oleh karena perkenanan Tuhan kita boleh ada dalam perjumpaan dalam program Kusapa, dalam bacaan firman yang diangkat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27, di bawah tema bersorak-soraklah dan bersukacita karena Tuhan. Bersorak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berteriak-teriak, bergembira, menyenangkan, dan bersukacita dengan riang dan lain sebagainya. Sedangkan bersukacita artinya bersuka hati dan bergirang hati. Sukacita bagi orang percaya merupakan kualitas perasaan hati berdasarkan pada Allah sebagai sumber kebahagiaan. Jadi bersorak-sorak dan bersukacita adalah bentuk ekspresi dari sebuah pernyataan syukur atas pertolongan Tuhan yang memulihkan dan menyelamatkan umat manusia. Latar belakang dari kitab Yoel ini, perkiraan untuk masa Yoel berkarya adalah antara tahun 800 sampai 300 sebelum Masehi. Ada beberapa petunjuk dalam kitab ini tentang siapa Yoel, kapan ia berkarya. Ia berbicara tentang Yehuda, Yerusalem, dan Bait Allah. Ia tidak menyebut nama raja, tetapi ada rujukan terhadap para imam dan tua-tua. Tentara yang menyerang yang disebut dalam kitab ini sering dihubungkan dengan tentara Asyur, negara yang menaklukkan Israel, kerajaan utara. Pada tahun 721 sebelum Masehi, atau Babel yang mengalahkan Yehuda, kerajaan selatan, pada tahun 586 sebelum Masehi, dan menawan banyak pemimpinnya ke pembuangan. Sejumlah ahli berpendapat bahwa Yoel hidup dan berkarya di Yehuda setelah umat kembali dari pembuangan dan membangun kembali Bait Allah pada 515 sebelum Masehi. Kitab Yoel terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama, Yoel pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17 bercerita tentang serangan hama belalang, serangan pasukan Tuhan yang tidak dapat hentinya. Juga mencakup perkataan Yoel yang menyuruh umat untuk bertobat dan berpaling kepada Allah. Yang kedua, Yoel pasal 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 21 melukiskan bagaimana Tuhan akan menyelamatkan umat Israel dan menjatuhkan hari penghakiman saat musuh-musuh Israel akan dihukum. Kemudian isi pokok dalam kitab ini, kitab Yoel termasuk kelompok kitab nabi-nabi. Yoel menggunakan bahasa yang sangat hidup tentang akibat yang ditimbulkan oleh hama belalang. Serangan dahsyat dilakukan oleh begitu banyak belalang yang berterbangan di atas tanah sehingga menghalangi sinar matahari. Yoel membandingkan kegelapan yang diakibatkan oleh belalang ini dengan kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu Allah akan menghakimi dan menghukum bangsa-bangsa
yang telah menganiaya bangsa Israel. Yoel berdoa kepada Allah dan memperingatkan umat bahwa Tuhan akan mengirim pasukannya untuk berperang demi keadilan. Ia membandingkan hama belalang itu dengan kuda-kuda dalam peperangan, dan tampang kuda-kuda itu sangat menakutkan. Namun tetap ada harapan jika umat berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan mendengarkan mereka dan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Tidak hanya dengan memulihkan panen, tetapi juga dengan memberi jaminan kepada setiap orang bahwa Tuhan akan menolong setiap umat yang dikasihinya. Kemudian, maksud dari penulis ini bahwa Yoel ingin menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel bahwa hari Tuhan sudah dekat. Ia melihat bahwa hama belalang sebagai tanda bahwa Allah sedang menghukum Israel karena dosa-dosa yang mereka perbuat, dan memperingatkan mereka bahwa pasukan yang sesungguhnya akan segera datang menyerang. Namun Yoel juga ingin umat tahu bahwa belum terlambat bagi mereka untuk berbalik dan bertobat kepada Allah dan memohon ampun agar mereka boleh menikmati belas kasih dan berkat dari Allah. Di sini Nabi Yoel hendak mengajak para imam dan seluruh umat Tuhan agar bertobat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Melalui pertobatan umat, sesungguhnya ada janji pemulihan. Umat akan menikmati kelimpahan berkat. Apa saja berkat yang akan dialami jika umat Tuhan bertobat atau berpaling kepada Allah? Yang pertama, tidak ada lagi bencana yang menimpa Israel. Yang kedua, masa kekeringan dan kelaparan akan diganti dengan masa kesuburan dan kelimpahan melalui perubahan alam yang kembali bersemi dan memberikan keceriaan bagi tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Bandingkan dalam Yoel pasal 1 ayat 10 sampai 12 dan Yoel pasal 2 ayat 19. Dan yang ketiga, tanaman yang diserang oleh hama belalang akan dipulihkan Allah. Bandingkan dalam Yoel pasal 1 ayat 4 dan Yoel pasal 2 ayat 15. Yang keempat, ancaman dari bangsa yang kuat akan dijauhkan Allah. Bandingkan dalam Yoel pasal 1 ayat 6 dan Yoel pasal 2 ayat 19 dan 20. Yang kelima, dipermalukan dan menjadi celaan bagi bangsa-bangsa lain tidak pernah lagi dialami oleh umat Allah. Bandingkan dalam Yoel pasal 2 ayat 17 dan ayat 26 sampai 27. Walaupun waktunya tidak dinyatakan secara pasti, tetapi tersirat umat berbalik kepada Allah melalui pertobatan. Bandingkan dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Khusus Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27 merupakan pemberitaan tentang janji pemulihan Yehuda dan Yerusalem. Keadaan akan dipulihkan setelah malapetaka yang membinasakan tanah dan segala yang hidup di atasnya. Nah, seruan dan pertobatan Yehuda dan Yerusalem didengar olehnya. Allah mendengar, memperhatikan keluhan dan ratapan umatnya. Dipertegas dengan pernyataan di ayat 19, diuraikan di situ bahwa Tuhan menjawab permohonan umat, memberi petunjuk bahwa ratapan dan doa umat Israel telah didengar oleh Allah. Perhatian Allah mengubah ancaman kehancuran menjadi belas kasihan. Ia mendengar permohonan umatnya dan mereka dipulihkan. Tuhan Allah memulihkan ekonomi umat. Ia mengirim dalam bahasa Ibrani soleak, artinya mengutus atau memberikan.
Jadi Allah mengirim gandum, anggur, minyak yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan umat manusia dan produk primer pertanian sehingga Israel menjadi kenyang. Pemulihan tanah melalui pemulihan tatanan alam tentunya akan segera menghasilkan pasokan makanan yang melimpah bagi umatnya. Kehidupan yang damai sejahtera dengan pemenuhan kebutuhan pokok adalah cara untuk menyadarkan umat Israel bahwa Tuhan Allah masih berdiam di tanah perjanjian tersebut. Jawaban Tuhan yang mendengar memulihkan kehidupan umat agar mereka tidak lagi menjadi celaan bagi bangsa-bangsa yang lain. Selain itu, musuh dan tulah belalang dalam pasal 1 akan disingkirkan oleh Allah sehingga umat menikmati kenyamanan. Ayat 20 dalam bacaan ini, Allah membebaskan umat dari serangan musuh. Maka jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Allah membarui tanah dan dibebaskan dari tulah belalang dan kekeringan. Kesuburan tanah akan menghasilkan. Kini pemulihan dialami umat sebagai tanda awal kesejahteraan yang Allah lakukan bagi umat pilihan. Maka bersorak-soraklah karena Tuhan telah melakukan perkara besar, di ayat 21 dalam bacaan ini. Selanjutnya, jangan takut hai binatang-binatang, karena rumput akan bertumbuh dan menghijau, pohon-pohon menghasilkan buah, yakni pohon arah dan pohon anggur memberi kekayaannya sendiri. Segala pemahaman ini menunjuk pada kasih sayang Allah bagi umatnya dalam bacaan ayat yang ke-22. Selanjutnya, sapaan hai Bani Sion menunjuk bahwa hubungan Allah dengan umatnya terjalin erat. Ikatan perjanjian telah dipulihkan kembali. Karena itu umat diajak agar bersorak-soraklah dan bersukacita karena Allah. Dia telah memberi berkat dengan memulihkan tanah dan pohon-pohon yang menghasilkan buah yang baik. Allah juga akan menurunkan hujan pada awal musim masa menanam hingga hujan akhir musim masa menuai yang berkelimpahan dalam uraian ayat yang ke-23. Pemulihan Allah secara holistik, secara menyeluruh dilakukan kepada tanah, hewan dan tumbuhan serta umatnya. Allah membarui janjinya dari situasi sulit menjadi zaman berkelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan. Melalui pemulihan yang dikerjakan Allah, maka tersedia makanan dan minuman bagi umat. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak dalam uraian ayat yang ke-24. Di samping itu, semua kerugian yang pernah dialami oleh umat di masa bencana dipulihkan oleh Allah. Akhirnya umatnya kembali mengalami kemakmuran dan terdengar sorak-sorai yang memuliakan Allah oleh karena pekerjaannya dahsyat dan ajaib, memberkati dan menyertai umat kepunyaannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dari bacaan atau perenungan kita di kesempatan ini, ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, bahwa Ia menantikan umatnya di zaman sekarang ini untuk kembali mengakui keberadaannya sebagai Allah yang berdaulat, penuh kasih dan adil bagi semua orang. Allah tidak pernah menghitungkan berapa besarnya berkat materi yang dicurahkan bagi umatnya yang bertobat. Terlebih berharga
pertobatan umatnya daripada berkat yang dicurahkan. Dan yang kedua, sesungguhnya Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita. Tuhan akan menjawab setiap doa kita, asalkan kita hidup dalam pertobatan, pembaharuan, dan meninggalkan dosa. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kedagingan, hidup dalam kejahatan, maka sulit bagi kita untuk Tuhan menjawab permohonan dan doa yang kita sampaikan kepadanya. Dan yang ketiga, mengalami sorak-sorai dan bersukacita dalam hidup yang kita jalani, sesungguhnya bukan nanti ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang menyenangkan, bukan dengan keadaan yang menggembirakan. Seperti contoh, di saat kita naik jabatan, di saat kita diterima dalam pekerjaan, lulus di perguruan tinggi, mendapat uang yang berlimpah melalui pekerjaan atau profesi yang kita tekuni, sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Tetapi juga ketika kita diperhadapkan dengan gumul, baik pergumulan di tengah keluarga, pergumulan di tengah pelayanan, pergumulan di tengah pekerjaan, dalam perekonomian, sesungguhnya mengajak bagi kita sebagai umat Tuhan bahwa apapun yang diperhadapkan bagi kita, tidak ada alasan untuk kita tidak bersorak-sorai, tidak bersukacita atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang tetap terus menyertai kita sebagai umat kepunyaannya. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian. Demikian. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Pendeta Armando bersama dengan yang hadir pada malam hari ini dalam kegiatan Kusapa. Pembacaan kita di kitab Yoel 2 ayat 18 sampai dengan 27. Yang kalau di tema di sini, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Kalau mungkin di tema MTPJ, kita kurang tahu kalau apa yang ada di tema MTPJ. Tetapi pada intinya adalah menyangkut pertobatan. Sebelum masuk dalam beberapa hal yang ingin kami dapatkan penjelasan lebih lanjut, barangkali sebagai saran saja bahwa sesuai dengan sidang majelis jemaat dan kesepakatan bersama dengan rapat badan pekerja, bahwa untuk materi-materi yang akan disampaikan itu kalau bisa dibuat dalam satu PowerPoint. Dibuat dalam satu PowerPoint supaya orang juga lebih cepat memahami apa yang disampaikan. Saya kira itu untuk saran saja. Kemudian yang kedua, menyangkut pasalnya yang ke-25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kalau kita bandingkan dengan ayatnya yang ke berapa ini? Ayatnya yang ke-22, jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan. Kayaknya kalau dua ayat ini ada kontradiksi, ketika yang ayat yang satu jangan takut sebab semua binatang gembalaannya akan menghasilkan buah dan seterusnya. Tapi di ayatnya yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Atau mungkin saya yang salah mengartikan. Kemudian yang berikut, apakah belalang-belalang yang disebut di ayat 25 ini sama dengan belalang yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis? Kalau
kelihatan di sini mungkin belalang yang sifatnya katakanlah ya kayak ya belalang. Tapi kalau belalang mungkin yang di kitab Yohanes yang dimakan itu, kita pernah lihat itu belalang yang dimakan oleh Yohanes. Kebetulan Pak Penatua Ari Turangan, dia panggil kita di DP Kobong, kemudian dia bilang ini tuh Yohanes Pembaptis udah makang, sama dengan dalam bentuk rupa kacang panjang begitu, lebar-lebar, cuma DP kacang keras. Sampai tuh ini jamasa, iya ini jamasa seperti itu. Jadi apakah itu sama ataukah memang berbeda? Kemudian ketika kita membaca dalam Yoel ini, barangkali perlu disampaikan lagi aplikasinya dalam kehidupan sehari-harinya orang. Apalagi menyangkut pertobatan. Ketika kita melaksanakan itu ataupun apa yang akan kita orang lakukan dalam kehidupan ini, janji-janji Tuhan sebagaimana yang Ia janjikan di bangsa Israel. Kemudian ketika juga kita melakukan ini, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari dan motivasi kita juga untuk menyampaikan ke jemaat itu seperti apa dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Yang pertama di ayat yang ke-22 dibahasakan di situ bahwa jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Jadi di sini sesungguhnya di saat umat Allah dipulihkan oleh karena pertobatan umat Tuhan, maka Allah menyatakan kemurahannya melalui memberi berkat-berkat bagi umat pilihannya. Di antara lain sebagaimana yang diungkapkan, jangan takut bahwa Tuhan akan menjamin segala sesuatu yang baik bagi umatnya, termasuk tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur. Ini menunjukkan bahwa umat Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga ketika baik tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur, menjadikan umat Allah kenyang dan terpenuhi segala kebutuhan secara jasmani. Dan kemudian aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan lain sebagainya. Nah, jadi di saat Allah memberi pemulihan bagi umat Tuhan yang tadinya belalang ini merusak tanaman, merusak tumbuhan, bahkan merusak panen dari para gembala pada waktu itu. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan, maka belalang-belalang ini pun sebagaimana yang dibahasakan dalam bacaan ini, yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, Allah akan memulihkan umat dengan meniadakan belalang-belalang ini. Artinya umat akan menikmati hasil panen yang baik. Umat Tuhan akan menikmati sesuai dengan harapan mereka. Dan yang berikut, apakah belalang ini seperti yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis? Kalau yang dimakan Yohanes Pembaptis itu belalang sejenis serangga. Ia memakan belalang dan madu hutan di dalam pemberitaan Injil yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan di dalam aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan, bahwasanya kalau kita
mencermati bacaan ini sebelum umat Tuhan dipulihkan oleh karena pertobatan mereka. Mereka menerima atau menikmati penghukuman dari Allah oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat jahat sehingga mereka dihukum oleh Allah. Tetapi ketika mereka mau membaharui diri, mereka mau datang kepada Tuhan melalui pertobatan sehingga umat Tuhan dipulihkan. Nah, menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan, ketika kita di dalam kehidupan kita masih banyak berbuat dosa, masih banyak berbuat kejahatan, terkadang kita sadar itu bahwa itu dosa. Terkadang kita sadar itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, melalui bacaan ini mengajak bagi kita untuk senantiasa kita merenungkan untuk ada dalam pertobatan, untuk ada dalam pembaharuan, supaya ketika kita betul-betul mengikuti setiap ketetapan, kehendak dan perintah Tuhan, maka kita akan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Sebagaimana umat Israel, mereka bersorak-sorak, mereka bersuka cita karena Tuhan, karena hasil panen yang sangat luar biasa, sebagaimana yang diuraikan hasil panen gandum, anggur, minyak dan lain sebagainya. Itu karena buah ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, terkadang sekalipun kita taat dan setia pada kehendak dan perintah Tuhan, namun ada saja tantangan dan persoalan yang diperhadapkan bagi kita. Nah, sebagai umat Tuhan, segala sesuatu harus kita bawa di dalam doa, sebagaimana permohonan doa yang disampaikan umat kepada Allah. Allah mendengar dan menjawab segala permohonan dan pinta doa yang disampaikan. Jadi segala sesuatu kita harus gumuli dalam doa. Dan doa juga ada proses, ada waktu yang tepat yang akan Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Ia menginginkan agar kita semakin melekat kepadanya, supaya dalam berbagai tantangan dan persoalan yang hadir, sekalipun kita hidup di dalam Tuhan, kita akan sanggup melewati dan melalui, karena ada pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang akan tetap terus disediakan kita bagi setiap umat kepunyaannya. Demikian. Untuk menutup program Kusapa kita di saat ini, yaitu doa tutup, dan untuk doa ini akan disampaikan oleh yang kekasih Ibu Penatua Femi Kontu Onibala. Saudara kekasih, mari kita berdoa. Kami datang menaikkan pujian, syukur, sembah hormat kami kepadamu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tuhan terus menolong kami semua di tengah-tengah kami pelsus, dan jemaat Tuhan mengikuti program Kusapa pada malam hari ini. Banyak sudah pengetahuan yang sudah kami terima, dan ada satu tugas yang kami harus lakukan di tengah tugas kerja pelayanan kami, baik di kolom, di jemaat, dimanapun kami pergi dan berada. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalankan semua tugas kerja pemberitaan Injil dimanapun kami pergi dan berada, dengan satu kekuatan Roh Kudus akan tinggal, berdiam, dan mewartakan itu lewat tugas kerja pelayanan kami, sehingga kami mampu tampil sebagai surat-surat Kristus terbuka yang mampu dibaca oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, diberkati hambamu Pendeta Armando Lekes STH yang sudah menyampaikan materi. Biar kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus akan terus menuntun, memberkati, beri roh hikmat bijaksana, akal budi, terlebih kesehatan, kekuatan dan kemampuan,
supaya di tengah kerja tugas pelayanan ke depan bersama dengan Ibu Pendeta Anggreni, Tuhan berkati anak-anak yang ada, orang tua, terlebih jemaat yang nanti akan menjadi tugas kerja pelayanan ke depan bersama-sama untuk menjalankannya dengan pertolongan berkat selamat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kami beribadah, kami sudah memberi persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah kami beri. Biarlah kami menjadi persembahan yang hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memberi yang terbaik, sehingga semua menjadi berkat berlimpah dalam setiap kehidupan kami, terlebih di dalam pelayanan ke depan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami, lebih khusus Pelsus dari kolom 1 sampai kolom 25, bahkan jemaat Tuhan yang belum berkesempatan hadir oleh berbagai alangan rintangan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong berkati obat makanan sehingga mereka mengalami kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap program ke depan Jemaat Gemim Betania. Dari sekarang dan seterusnya diserahkan dalam pertolongan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan menuntun setiap kami untuk terus dipakai Tuhan di dalam tugas kerja kami. Terima kasih Bapa, seluruh hamba Tuhan yang Tuhan pakai, baik di tingkat jemaat, di kolom, di tingkat jemaat wilayah, sinode, para pendeta, demikian Tuhan memberkati. Lebih khusus Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania, Pendeta Dr. Tresia Awi Tombokan, Master Teologia, bersama dengan Pendeta Andrio, Pendeta Delsi, diberkati kami semua ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Pelsus yang ada, para diaken, penatua, komisi kerja, berkati kami Tuhan supaya kami mampu menjalankan tugas kerja pelayanan dengan berkat ilahi daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai di daerah, kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. Biar hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai duduk di pemerintahan, mereka mampu bersaksi bagaimana kasih setia Tuhan Yesus yang membawa kami semua dalam keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami semua berdoa demikian. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Kusapa di saat ini boleh berakhir dengan segala baik. Untuk itu kami atas nama pelayan khusus yang ada di Rayon 3 dari kolom 11 sampai kolom 15 menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada narasumber di saat ini, Ibu Pendeta Anggreni Kalalo MTH dan Bapak Pendeta Armando Lekes STH. Kiranya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Pendeta di dalam melayani Jemaat Gemim Betania. Bahkan Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga Lekes Kalalo. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih kepada yang sudah boleh bersama-sama mengambil bagian dalam program Kusapa di saat ini. Pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 25 disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus akhirnya selamat malam.